itu menawarkan pilihan kamar seperti misalnya presidential room atau premium room dan lain-lain, dan menyebutkan juga harganya. Lalu yang keempat itu mencatat data tamu. Proses ini seperti meminta identitas tamu lalu mencatatnya ke dalam reservation form. Dan yang kelima yaitu confirm dan closing, yaitu menyebutkan ulang pesanan dari tamu tersebut dan mencatatnya di reservation form, lalu menutup alur prosedur reservasi ini dengan senyum lagi yang seperti di awal. Lalu selanjutnya ada hospitality professional management, itu yang harus dimiliki oleh seorang front office ketika ada tamu yang ingin melakukan reservasi. Yang pertama yaitu sikap tubuh. Sikap tubuhnya di sini ada contohnya ya, harus tegak, ramah, senyum, dan menunjukkan gitu bahwa dia adalah seorang front office. Lalu yang kedua yaitu bahasa. Ini menggunakan bahasa yang baik, formal, dan dapat dimengerti gitu, tidak bertele-tele. Lalu yang ketiga yaitu kontak mata. Ini seperti yang telah disebutkan tadi ya, bahwa seorang front office itu harus melakukan kontak mata terhadap tamu agar tamu tidak merasa diabaikan atau diacuhkan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan panduan mengenai pengisian reservation form. Yang pertama di sini ada Ibu mengambil contoh reservation form dari hotel Intercontinental Hotel. Yang pertama yaitu full name. Ini ditulis nama lengkap tamu. Lalu yang kedua ada mengenai nomor yang bisa dihubungi dari tamu tersebut, ya. Seperti pasti kontak HP atau email. Ini tuh untuk memastikan nomor telepon valid untuk koordinasi kedatangan. Yang ketiga ada tanggal check-in dan check-out dan berapa malam, serta tamu tersebut akan diisi oleh berapa dewasa dan berapa anak. Lalu yang keempat yaitu room tipe, room rate, dan room number. Ini ada di sini ya, room number, number of guests. Seperti yang telah disebutkan tadi, itu adalah isi tipe kamar dan nomor kamar yang dipilih. Lalu yang kelima yaitu number of packs. Nah, ini adalah jumlah orang yang akan menginap di dalam satu kamar yang ada di sini ya tadi. Berapa dewasa dan berapa anak. Lalu yang keenam yaitu column special request. Di sini ada column special request, itu tuh untuk mencatat permintaan khusus dari tamu, seperti misalnya tamu yang minta untuk ada tambahan setrika atau tamu yang minta untuk ruangan non smoking. Lalu yang ketujuh yaitu payment details, yaitu cara pembayaran dan total pembayaran yang akan diterima oleh tamu gitu. Seperti misalnya ada metode pembayarannya ada cash, credit card, debit card, atau transfer bank. Lalu yang terakhir yaitu from desk agent atau tulis nama kalian sebagai petugas dan tanggal hari ini sebagai bukti tanggung jawab administrasi. Ini tersedia di sini ya. Lalu yang di akhir yaitu guest signature atau tamu tersebut gitu, itu untuk tanda tangan di sini. Nah selanjutnya kita akan melaksanakan praktik. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Sebelum kita mulai praktik ada instruksi praktiknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembagian peran. Nanti akan ada yang berperan sebagai resepsionis dan sebagai tamu. Lalu yang kedua yaitu harus menggunakan skenario yang telah disiapkan. Nanti Ibu akan memberikan lembar, yaitu itu adalah skenario yang telah disiapkan untuk nanti kalian praktik ke depan. Dan yang ketiga yaitu gunakan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir setiap pasangan mengumpulkan lembar reservation form yang telah Ibu sediakan. Baik, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Baik, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi berkelompok dan menentukan siapa yang akan maju ke depan. Baik, sesi diskusinya telah selesai. Silakan yang mau ke depan dari perwakilan kelompoknya dipersilakan. Bu, boleh, silakan. Aku jadi siapa, Bu? Kamu boleh jadi tamu, Rina boleh jadi front office-nya. Oh, iya. Oh, iya. Saya berdiri mana, Bu?
untuk 1 malam ya Ibu, kita ini masih memiliki beberapa unit kamar yang tersedia Ibu. Kami merekomendasikan premium room golf view Ibu untuk kenyamanan maksimal dengan pemandangan lapangan golf yang sangat indah Ibu. Atau mungkin Ibu lebih tertarik dengan klasik room kami? Ini Ibu. Wow, bentar ya. Boleh saya ambil yang premium room saja? Berapa harganya? Boleh Ibu. Untuk premium room itu harganya ada di 2.100.000. Wow, Oke, saya bilang deh boleh deh. Oke, itu mungkin boleh saya catat dulu ya Ibu. Ibu pribadi boleh saya pinjam KTP dulu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Oke, saya konfirmasi kembali datanya ya Ibu ya. Dengan Ibu Salsa dan apakah ada nomor telepon yang ada? Oke, boleh. 08 nah. Iya. Oke, apakah ada permintaan khusus Ibu selama menginap di kami apa ada request itu? Saya mau minta yang kamar langsung. Oke, baik Ibu. Pesanannya satu saya catat. Saya ulangi ya Ibu ya. Ibu memesan 1 premium room untuk 1 malam, check-in hari ini dan check-out besok ya Ibu ya? Iya, betul. Oke, untuk total pembayarannya ada di 2.100.000. Nah, untuk bayarannya apakah Ibu ingin menggunakan kartu aja, debit atau online? Saya debit. Oke, boleh Ibu masukkan. Mohon tanda tangannya Ibu ya di sebelah sini sebagai konfirmasi. Oke, ini kartu identitas Ibu dari identitas nama Ibu ya kan? Kamar yang ke nomor 2. Untuk kamarnya itu ada di lantai 5 dan untuk lift ada di sebelah kiri. Terima kasih. Oke, makasih ya Quina dan Salsa sudah Keren, keren. ke depan. Gimana nih teman-teman penampilan dari Quina dan Salsa? Kekurangan enggak? Perfect, perfect. Cocok banget. Quina nanti habis lulus langsung daftar ya? Iya Bu. Oke, selanjutnya Dapat mes karena pembelajaran telah selesai. Di sini siapa yang mau menyimpulkan? Boleh Kakak? Baca. Baca boleh. Kesimpulannya yaitu praktik alur reservasi di hotel merupakan proses krusial yang dimulai dari menyapa tamu dengan ramah dan melakukan kualifikasi kebutuhan untuk menentukan tipe kamar serta periode menginap yang tepat. Setelah memeriksa ketersediaan melalui sistem, petugas harus mampu melakukan teknik upselling dengan menjelaskan fasilitas unggulan hotel sebelum mencatat data personal tamu secara akurat ke dalam form reservasi. Alur ini ditutup dengan proses konfirmasi ulang seluruh detail pesanan dan permintaan pembayaran jaminan atau deposit guna memastikan kepastian pemesanan serta menjamin standar pelayanan profesional yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, benar banget ya Renata, bagus banget udah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi benar ya, praktik alur reservasi di hotel itu merupakan proses yang krusial atau sangat penting yang dimulai dari penyamar tamu, lalu selanjutnya menentukan tipe kamar serta periode menginap yang tepat. Setelah memeriksa ketersediaan melalui sistem, petugas harus mampu melakukan teknik upselling dengan menjelaskan fasilitas unggulan hotel sebelum mencatat data personal tamu secara akurat ke dalam form reservasi. Alur ini ditutup dengan proses konfirmasi ulang seluruh detail pesanan dan permintaan pembayaran jaminan atau deposit guna memastikan kepastian pemesanan serta menjamin standar pelayanan profesional yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk itu Ibu akan memberitahu bahwa minggu depan kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih reservasi melalui telepon gitu. Bagaimana cara seorang resepsionis menghandle reservasi melalui telepon. Jadi untuk itu kalian boleh membaca-baca terlebih dahulu mengenai cara reservasi dari via telepon. Baik, karena pembelajaran kita telah selesai, karena di awal tadi dimulai dengan berdoa, maka di akhir kita tutup dengan doa juga. Boleh